Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jeda Kampus bersama saya Alia Fitriani. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pariwisata di era digital, di mana tema kita kali ini berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Di sini saya sudah bersama dengan Mas Andi. Bagaimana Mas Andi kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, beliau ini sangat luar biasa sekali nih teman-teman, karena beliau adalah Ketua ASI atau Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Nah, beliau juga seorang dosen di UIN 1 Tulungagung, benar ya, Ya, Mas Andi? Nah, beliau ini juga sudah menjelajahi Indonesia sampai di pelosok-pelosok karena beliau ini adalah seorang traveler, benar ya? ya, Kemudian bisa diceritakan dulu nih, bagaimana kira-kira perjalanannya kok bisa sampai menjadi, ketua ASI Dewi sampai detik ini? ya. Terima kasih Mbak Alia yang manis. Ini menarik podcastnya. Jadi eh, kita akan bercerita banyak hal terkait pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata berbasis masyarakat yang ada di Indonesia dengan kehadiran teknologi digital hari ini. Nah, saya sebagai ketua umum memang sudah menekuni atau konsisten di jalur ini tidak eh, tidak serta merta, tapi proses panjang. Selama 13 tahun kami menginisiasi desa-desa wisata di Indonesia. Nah, untuk kebutuhan kolektif, maka dibutuhkanlah sebuah wadah. Nah, wadah itu kita sepakat, kita beri nama ASI Dewi, Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Nah, hari ini 13 tahun ASI Dewi sudah ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari ujung barat Aceh sampai ujung timur Papua, sampai ujung selatan di Pulau Rote, sampai ke ujung utara di Miangas di Sulawesi Utara. Nah, kita membersamai desa-desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata berbasis rakyat untuk agar mereka bisa mempunyai nilai tambah, agar desanya bisa mempunyai nilai tambah tentunya dari sisi ekonomi, ngomong tentang kebudayaan, ngomong aspek sosial, dengan pariwisata semuanya akan bisa kita munculkan. Mungkin seperti itu Mbak Alia. 13 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya nih ya. Hmm. Kira-kira, tantangannya apa saja untuk mengembangkan ASI Dewi tersebut? Ya, jadi 13 tahun memang waktu yang tidak singkat. Pasti pasang surut, timbul tenggelam, atau bahkan eh, kita mengalami titik nadir yang paling jumut, misalkan kita eh, bosen gitu memang ada. Cuman ya itu tadi, konsistensi, komitmen terhadap pengembangan eh, pariwisata di desa. Bung Karno itu kan pernah mensitir bahwa eh, dengan membangun desa-desa yang ada di seluruh Nusantara, maka Indonesia itu akan kuat dengan sendirinya. Nah, makanya dari inspirasi itu kita menyemai sebuah harapan dari jalur pariwisata agar desa-desa yang ada di Indonesia ini bisa lebih berdaya. Dan dia bangga dengan kedesoannya untuk bisa mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan. Mungkin seperti itu. Nah, kalau, teknologi itu kan akan terus berkembang ya di setiap zamannya. Nah, kira-kira bagaimana teknologi itu akan mempengaruhi perkembangan ASI Dewi tersebut? Mungkin konteksnya kita mungkin membahasnya jangan ASI Dewi lah, desa wisata. Karena ASI Dewi itu sebuah wadah dan sebuah alat untuk berjuang. Siapa yang diperjuangkan? Desa wisata gitu loh. Jadi mungkin dengan hadirnya teknologi informasi di era digital hari ini itu sangat penting, sangat membantu dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan bahwa
desa-desa yang ada di Indonesia itu adalah sebuah gugusan yang cukup cantik, cukup menarik, dan cukup mempunyai nilai jual. Nah, tentunya tidak semua desa wisata itu bisa untuk mempromosikan potensi yang mereka miliki dengan mudah. Nah, hari ini dengan adanya teknologi digital, maka sesuatu yang awalnya itu menjadi sesuatu yang sulit, sesuatu yang mahal, harus mempunyai skill tertentu, tapi dengan adanya teknologi digital, semuanya bisa murah, mudah, dan siapapun bisa menjadi pewarta bagi desanya masing-masing. Atau istilah kerennya hari ini adalah citizen journalism. Jadi dengan sekali lagi dengan teknologi informasi, digitalisasi itu akan sangat membantu dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan potensi-potensi desa wisata yang ada di seluruh pelosok tanah air. Nah, kira-kira nih, eh, gimana perubahan teknologi dari yang dulunya tradisional menjadi yang saat ini semuanya bisa online, contohnya pemesanan tiketnya, kemudian yang lain-lain itu. Gimana proses perubahannya? Ya pasti setiap eh, zaman itu kan punya masa, setiap masa ada zamannya kan gitu kan. Hari ini dengan teknologi informasi digital, mau tidak mau, suka tidak suka, orang pasti akan melakukan itu. Nah, bagaimana transformasi dari yang dulu misalkan pemasaran pariwisata secara konvensional atau tradisional masuk ke era teknologi. Ya, pasti perlu ada namanya pembelajaran. Masyarakat perlu adanya namanya pelatihan. Minimal memperkenalkanlah piranti apa yang bisa mensupport untuk promosi itu. Yang kedua, harus ada pendampingan. Nah, dengan adanya teknologi, semuanya tadi bisa murah dan mudah. Orang untuk reservasi atau memesan agar bisa ke desa tersebut itu sangat mudah dengan adanya teknologi digital, termasuk reservasi hotel, pemesanan tiket, mungkin juga keperluan-keperluan yang lain. Nah, bagaimana bisa tertransformasi dengan baik? Yaitu tadi masyarakat harus ada yang melakukan pelatihan, bisa dari kampus, bisa dari pemerintah, atau bisa dari komunitas-komunitas masyarakat dan mendampinginya. Sehingga apa? Dengan hadirnya teknologi informasi, satu, masyarakat tidak gagap digital, gagap teknologi. Yang kedua, dia bisa menggunakan teknologi informasi digital ini dengan bijak, dengan baik, dan tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga apa yang dia promosikan akan menghasilkan feedback yang baik juga. Jadi seperti itu. Terus bagaimana peran influencer dan juga konten kreator yang menurut saya itu sangat mendorong perkembangan pariwisata tersebut. Ya, oke. Intinya setiap orang itu punya potensi untuk menjadi konten kreator, untuk menjadi influencer, untuk menjadi uh, artis lah. Untuk apa? Untuk kepentingan dia. Misalkan dia punya produk di desanya, misalkan kue kering. Tanpa harus menunggu influencer atau orang lain yang akan mengendorse produknya, maka di desa itu karena dengan adanya teknologi informasi digital ini tadi, siapapun bisa melakukan itu. Nah, makanya tadi harus ada mitra, apakah itu pemerintah atau swasta atau perguruan tinggi yang membersamai masyarakat desa ini. Apa tadi? Pelatihan. Pelatihan untuk menjadi konten kreator. Bagaimana cara mengambil foto video dengan baik. Bagaimana mengedit dengan baik. Dengan cara yang sangat mudah. Hari ini tidak perlu alat yang canggih untuk mengedit. Cukup dengan aplikasi yang ada di smartphone atau HP. Bagaimana membuat narasi atau membuat caption yang menarik dan itu bisa memprovokasi orang untuk tertarik dengan produknya. Nah, ini harus ada ini. Nah, sehingga apa? Semua orang itu berpotensi menjadi influencer. Bagi siapa? Minimal bagi dia, bagi produknya, atau bagi desa wisata yang ada di tempat itu. Nah, bayangkan kalau dengan adanya teknologi digital ini,
semua melek digital dan semuanya menakar bahwa ini adalah peluang yang sangat strategis dan sangat mendukung. Bayangkan satu orang adalah satu pewarta. Bagi siapa? Bagi desanya. Betapa luar biasanya keterkenalan itu. Itu memang ya. Nah, ketika ada influencer yang sudah punya followers banyak, dia melakukan endorsement yang cukup potensial, itu alhamdulillah gitu. Tapi setidaknya kita jangan berpikir dengan adanya follower yang sudah jadi itu. Kenapa kita tidak berpikir kita pun bisa menjadi apa influencer? Bagi siapa? Bagi diri kita sendiri. Orang kan berhak untuk mencitrakan dirinya sendiri kan, self branding personal. Nah, ini penting. Nah, kalau bukan dia melakukan itu ya akan sangat sulit. Dia akan memasarkan produknya, dia akan memberikan atau menceritakan, menginformasikan potensi-potensi yang ada. Nah, ini harus ada sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ini seperti itu. Berarti semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Ya, be yourself. Ya. Kemudian kira-kira apa saja sih inovasi teknologi yang paling berpengaruh dalam pariwisata di Indonesia ini? Jadi tadi informasi digital itu kan salah satu produknya adalah sosial media misalkan. Hari ini semua orang itu sangat mudah dan murah untuk menjadi pegiat sosial melalui media itu tadi. Minimal dia punya akun medsos. Yang paling familiar di desa itu mungkin Facebook. Hari ini yang lebih familiar lagi mungkin TikTok dan lain sebagainya. Nah, dengan teknologi digital yang sangat mudah tadi, dengan HP yang cukup cerdas ya kan, smartphone itu kan, itu orang bisa melakukan itu. Jadi hari ini sangat bisa. Kemarin saya itu 2 minggu yang lalu melakukan perjalanan di pedalaman Kalimantan Utara, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Kalau kita naik pesawat harus charter. Kalau naik perahu longboat itu menuju ke hulu itu 2 hari 2 malam baru nyampe. Berapa jauh itu dan pasti mahal. Tapi ternyata di daerah yang terpencil itu perbatasan Indonesia dengan Malaysia, mereka juga sudah sangat familiar dengan teknologi informasi. Setiap orang punya HP smartphone, ya kan? Mereka punya akun medsos, minimal Facebook, Instagram ada beberapa. Walaupun desa itu juga miskin sinyal, tapi itu tidak menyulitkan mereka untuk melakukan kreativitas di desa. Mereka dalam satu waktu, di waktu-waktu tertentu, mereka datang di satu titik. Ada satu puskesmas itu yang mempunyai jaringan yang lumayan bagus lah. Nah, dengan adanya itu, mereka memanfaatkan itu. Bayangkan, di pelosok Indonesia yang paling jauh dari akses pun, digitalisasi sudah merasuk dan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang yang ada di sana. Nah, kalau kita di sini ya sangat mudah sekali. Setiap jengkal tanah yang kita diami hari ini sudah 4G. Apalagi mungkin hari ini mau 5G misalkan. Nah, ini harus kita manfaatkan. Tentunya akan menjadikan sesuatu yang positif ketika teknologi digital ini kita manfaatkan dengan untuk tujuan positif dan cara-cara positif. Tapi banyak juga dengan adanya teknologi digital, dampak negatifnya pun juga banyak. Misalkan, dulu orang ngomong mulutmu harimaumu, karena ngomong banyak hal, maka ujungnya ada permasalahan, mungkin menyinggung kata-katanya. Nah, hari ini jarimu adalah harimaumu. Karena teknologi informasi yang mudah, murah, dan siapapun bisa, sangat mudah untuk menggiring orang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Misalkan apa? Paling sederhana di desa, rasan-rasan di media sosial. Ini fenomena kan? Ya, Itu mungkin. Nah, ini adalah sebuah budaya baru yang harus kita minimalisir. Makanya dengan kedewasaan teknologi ini, dengan tanggung jawab yang cukup besar dan pemanfaatan teknologi ini dengan baik, saya rasa akan menghadirkan dampak positif. Tapi kalau kita memanfaatkannya dengan tujuan negatif, teknologi digital pun juga sangat mudah untuk mengegolkan, mendorong keinginan kita untuk melangkah ke sana. Kan gitu. Nah, mungkin seperti itu.
Kemudian bagaimana cara kita supaya bisa mengadopsi teknologi yang semakin hari semakin berkembang ini untuk memajukan pariwisata di Indonesia ini? Ya itu tadi saya rasa sudah saya jawab lah dari awal. Pemanfaatan teknologi digital dengan baik, menggunakannya dengan tanggung jawab, dan dengan untuk tujuan yang baik. Saya rasa itu akan membantu sekali. Jadi hari ini untuk mempelajari tentang teknologi digital itu sangat murah dan mudah. Jangankan orang seperti kita yang mungkin pernah sekolah atau di bangku kuliah. Hari ini anak SD kelas 2 pun sudah bisa ngedit video di HP dengan aplikasi yang sudah tersedia, sangat bisa sekali. Seperti itu. Apalagi sekarang ini udah ada YouTube, juga TikTok buat Ya, bisa iya tutorial. tutorial Ya. Jadi gitu. sangat mudah hari ini. Makanya kemudahan itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan yang baik dan tentunya pemanfaatannya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Bagaimana kira-kira peran teknologi dalam menciptakan pengalaman yang lebih ramah pengguna bagi wisatawan difabel atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendalami pariwisata tersebut? Kira-kira Ya, seperti apa? ya itu tadi, semuanya bisa mudah dan murah. Artinya orang pengen melihat sisi indah dari sudut negeri atau penjuru manapun, itu sangat mudah dengan teknologi digital ini. Dia bisa berselancar dengan dunia maya, dengan teknologi digital ini, seolah-olah dia bisa hadir di sana. Misalkan contoh, di era COVID, di mana pariwisata dan semua industri itu lumpuh, termasuk pariwisata. Tapi keinginan, motivasi orang untuk berwisata masih tinggi. Tapi pada saat itu kita dihadapkan pada persoalan yang tidak sangat mudah, COVID. Kita harus dibatasi pergerakannya, social distancing, dan lain sebagainya. Akhirnya muncul dengan adanya teknologi digital. Apa itu? Virtual tour. Jadi bagaimana kita bisa menampilkan uh, berwisata, berselancar, seolah-olah kita datang ke tempat situ, tapi dengan virtual, artinya dengan teknologi digital itu. Nah, ini sangat memudahkan, termasuk bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Misalkan dia sangat terbatas untuk melakukan perjalanan, misalkan, atau perpindahan satu tempat ke tempat lain. Nah, kita bisa menggunakan, memanfaatkan teknologi digital ini untuk melakukan virtual tour. Hari ini juga sudah banyak platform-platform digital yang menjual tentang itu, termasuk desa wisata. Nah, bagaimana desa wisata bisa uh, ber apa ya beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk pasca COVID ini kan motivasi dan orientasi wisatawan itu sangat bergeser drastis. Kalau dulu orang identik berwisata itu di area-area publik yang sifatnya itu mass atau sifatnya massal, berkerumun. Nah, pasca COVID, orang akan membatasi dirinya karena dari COVID akan muncul sebuah kebiasaan baru, adaptasi baru. Kalau istilahnya adaptasi new normal itu. Sehingga apa? Banyak pariwisata alternatif yang muncul. Salah satunya desa wisata. Di dalamnya ada ekowisata. Bagaimana pariwisata yang ramah lingkungan, pariwisata yang ramah anak, pariwisata yang ramah dengan saudara kita yang berkebutuhan khusus. Ini sudah muncul inovasi-inovasi produk wisata yang ada di desa wisata. Nah, mengemasnya hari ini sekali lagi sangat mudah dan murah gitu. Kita nggak perlu misalkan kalau dulu membuat sebuah produk tour, sebuah produk wisata itu harus mendatangkan expert atau mendatangkan ahlinya. Tapi dengan adanya teknologi informasi tadi, kita bisa melihat tutorial yang melakukan itu. Istilahnya mungkin ATM, amati, tiru, modifikasi. Dari tutorial YouTube atau medsos itu kita bisa mengadaptasi itu, kita aplikasi, duplikasi,
dan kita buat di tempat kita tentunya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang ada di desa kita. Jadi sangat mudah sekali seperti itu. Saya sedikit tertarik sama yang diceritakan sama Mas Andi tadi tentang COVID-19 tadi. Nah, di COVID-19 itu kan sebuah tragedi di mana kita harus social distancing, di mana kita tidak boleh keluar rumah. Nah, itu kan banyak sekali wisata-wisata yang mati. Nah, bagaimana cara kita agar bisa mengembangkan kembali wisata-wisata tersebut supaya bisa menyusul perkembangan zaman saat ini? Ya, pasti semuanya berdampak. Seluruh sektor industri, termasuk industri pariwisata, berdampak. Tapi itu bukan berarti semuanya selesai atau berakhir atau kiamat. Masih ada secerah harapan dan harus segera move on. Nah, untuk desa wisata sendiri, apa yang dilakukan? Yaitu tadi inovasi. Inovasi produknya. Kalau dulu motivasi wisatawan itu adalah identik dengan mass tourism, hari ini motivasi wisatawan itu identik dengan alternatif tourism. Back to nature, back to village, back to culture, ya kan? Semuanya ada di desa. Nah, bagaimana desa ini menjadi sebuah ekosistem hidup yang bisa dikemas menjadi sebuah sajian wisata yang menarik. Itu salah satunya. Nah, ketika nanti muncul produk-produk baru, maka agar masyarakat tahu, agar masyarakat mengerti, oh desa ini belum mati, oh desa ini masih ada. Nah, maka kita memanfaatkan teknologi digital ini sebagai media untuk mempromosikan. Apa tawarannya? Mungkin sederhana, kita membuat leaflet digital atau e-leaflet. Kita membuat video konten-konten atau video short movie misalkan, atau pakai aplikasi yang cukup sederhana, durasinya 30 detikan. Tapi dengan demikian kita akan melakukan viralisasi. Jadi bagaimana produk kita itu bisa masif sampai ke calon wisatawan. Sehingga ketika melihat, oh tempat ini masih ada produk baru, didukung oleh teknologi digital yang bisa memprovokasi, mempengaruhi persepsi, oh saya harus datang ke desa itu. Nah inilah yang harus dilakukan. Tapi banyak juga desa wisata dengan seketika, ketika COVID itu memang menghambat, tapi dia sudah sadar, kalau ini berlarut-larut maka dia akan menemui titik jenuh dan bisa selesai, mati atau bubar. Dia sudah menangkap itu, yaitu tadi membuat virtual tour, membuat banyak sekali. Misalkan produk pariwisata itu kan ada yang sifatnya itu tangible dan intangible. Produk tangible itu produk yang berupa benda atau nah kalau intangible jasa. Nah, kalau berupa benda bisa merupakan produk seperti produk aircraft, produk oleh-oleh dan lain sebagainya. Dengan teknologi informasi, maka bisa dilakukan itu. Apa? DO, open order, pre-order. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu trik dan kiat agar desa kita atau wisata kita tidak akan ketinggalan zaman, tetap berada dalam track bahwa hari ini teknologi informasi digital menjadi sebuah keharusan dan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat vital untuk melakukan keberlanjutan bisnis pariwisata itu. Nah, ternyata banyak sekali nih teman-teman ilmu yang bisa kita ambil dari Mas Andi, narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Nah, salah satunya yaitu bagaimana cara kita untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia melalui platform digital, di mana perubahan tersebut bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, be yourself, guys. Oke, saya Alia Fitriani. Sampai jumpa di episode Jeda Kampus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and Waalaikumsalam. bye-bye.